berkumpul dengan senyum hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menimba ilmu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang, senang dan merupakan satu kehormatan bagi saya, Ivana Yulita, dapat menyapa Bapak dan Ibu semua dalam acara yang telah kita nantikan bersama. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya membuka perjumpaan malam ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli roti. Cakep. Roti dimakan bersama kekasih hati. Cakep. Selamat datang di warung kopi. Tempat Asik. belajar para guru berdedikasi. Masya Allah. Mantap, mantap. Pantun lagi ya. Beli kopiah di pasar Bekasi. Cakep. Dipakai nyaman di hari raya. Cakep. Bersama KKGK kita bersinergi. Murid cerdas dan berbudaya. Cakep. Bapak dan Ibu yang luar biasa, selamat datang dalam webinar Warung Kopi seri keempat KKGK Kota Bekasi yang pada malam hari merancang kegiatan co-kurikuler yang bermakna untuk menguatkan karakter dan kompetensi murid. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita sebagai pendidik untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mampu menguatkan karakter, mengembangkan kompetensi, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap murid. Semoga oleh wawasan, inspirasi, serta praktik baik yang dapat kita implementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Pendidikan yang semakin berkualitas. Mari kita seluruh rangkaian secara dengan penuh semangat dan antusias. Yang kami hormati dan kami banggakan para pemimpin dan keynote speaker kita malam hari ini. Yang terhormat Koordinator Pengawas Kota Bekasi, Bapak Haji Supianto MPD. Yang kami hormati K3S Kota Bekasi, MPD. Dan yang kami hormati Ketua KKGK Kota Bekasi, Bapak Fajar Suharmanto, MPD. Serta yang sangat kita tunggu-tunggu narasumber ahli kita malam hari ini, seorang praktisi pendidikan berprestasi, juara guru inovatif dan guru inspiratif Kota Bekasi, Ibu Rihandayani, SPD MM. Tuh, sok deh. Selamat malam Ibu. Dia nggak hijau lagi. Malam Ibu Ivon. Terima kasih makanya. sudah meluangkan waktu berharga malam ini untuk berbagi ilmu bersama kami. Dan tentu saja yang paling luar biasa, seluruh kepala sekolah serta Bapak Ibu guru hebat sekota Bekasi yang malam ini meluangkan waktu demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid-murid kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu?
Boleh dong Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Zoom Dan baiknya Allahu Akbar. Zoom-nya. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon mengambil posisi duduk yang siap dan mengikuti dengan sikap hormat. Coba bawa sini deh. Bentar Bu MC ya, saya siapkan dulu, sedang diputar share screen. Silakan Indonesia Raya di jalan. Ya kan? Nggak ada kan, Kak? Iya, harusnya. Terima kasih hadirin. Dipersilakan kembali untuk duduk dengan nyaman. Sebelum kita memasuki rangkaian acara inti, marilah kita bersama-sama menyaksikan video selayang pandang KKGK Kota Bekasi. Melalui tayangan ini, kita akan melihat sekilas perjalanan semangat berkolaborasi serta berbagai program dan kontribusi KKGK Kota Bekasi dalam mendukung peningkatan kompetensi guru dan kemajuan pendidikan. Kepada operator, kami persilakan untuk menayangkan video selayang pandang. KKGK Kota Bekasi hadir untuk membersamai guru-guru kelas Kota Bekasi. Program kerja KKGK antara lain webinar dengan nama Warung Kopi atau kepanjangan dari Wahana Ruang Guru Kota Patriot Bekasi. Guru kelas Kota Bekasi, mendidik penuh dedikasi.
KKGK selanjutnya adalah membangun kerjasama dengan mitra, salah satunya memberikan beasiswa S2 kepada guru-guru kota Bekasi dan beasiswa untuk anak guru kota Bekasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program selanjutnya adalah bekerja sama dengan KKG Kecamatan untuk saling bersinergi dalam kegiatan dan memantau guru-guru dan siswa berprestasi di kota Bekasi. Dan cinta tanpa batasan, walau badai menghadang jalan, kita teguh takkan tergoyahkan. Guru kelas kota Bekasi, mendidik penuh dedikasi, menyalakan cahaya negeri untuk masa depan nanti. Guru kelas kota Bekasi, bersatu kuat tak terganti, melangkah maju penuh arti demi anak bangsa ini. Bersama kita kuat, bersama kita hebat, menggapai cita tanpa lelah untuk Indonesia cerah. Guru kelas kota Bekasi, semangatmu abadi, mengukir generasi pasti dengan cinta sejati. Guru kelas kota Bekasi, teruslah menginspirasi, langkahmu berarti untuk negeri ini. Yeah. Dukung terus kami untuk memajukan kualitas guru-guru kota Bekasi. Maju bersama KKGK Kota Bekasi. Lantai 2. Enggak 08. 08. Memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian sambutan. Pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua KKGK Kota Bekasi kepada Bapak Fajar Suharmanto MPD. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ivone. Mohon maaf sekali lagi saya karena layar saya masih bermasalah, jadi belum bisa menampilkan wajah teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, yang pertama kepada Bapak Haji Supianto MPD sebagai Ketua KKPS Kota Bekasi. Kemudian kami hormati Bapak Kusnadi SPDI MPD sebagai Ketua K3S Kota Bekasi. Kemudian untuk pembicara hari ini, pembicara hebat kita yaitu Ibu Wuri Handayani SPD MM. Kemudian para ketua KKG di 12 kecamatan Kota Bekasi. Lalu kepada seluruh pengurus KKGK Kota Bekasi. Dan yang sangat kami banggakan adalah seluruh guru-guru sekolah dasar sekota Bekasi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul secara virtual nih dalam kegiatan webinar yang mengangkat tema tentang merancang kegiatan kokurikuler yang bermakna untuk menguatkan karakter dan kompetensi murid sekolah dasar. Tidak lupa salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, guru-guru Kota Bekasi, tidak terasa ya, KKG Kota Bekasi sudah melaksanakan webinar kita yang seri keempat di warung kopi ini, yaitu Wahana Ruang Guru Kota Patriot Bekasi. Atas nama organisasi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu pada malam ini untuk mengikuti kegiatan ini. Saya tahu bahwa Senin kemarin kita sudah mulai bekerja dan bagian sudah mulai melakukan MPLS dan MPLK.
Saya yakin Bapak Ibu sudah sibuk ya seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu harus mengikuti webinar untuk menambah wawasan teman-teman semua. Dan kehadiran Bapak Ibu ini merupakan bukti ya bahwa ini adalah bukti nyata komitmen kita sebagai pendidik untuk terus belajar, berkembang, beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, sengaja kami dari Kota KKGK ini ya mengadakan eh, materi tentang kegiatan kurikuler ini bukan cuman apa Ibu ya, bukan sebagai sekadar pelengkap proses pembelajaran, tetapi ini menjadi ruang yang sangat penting nih bagi kita semua nih guru-guru untuk mengembangkan karakter ya, keterampilan dalam guru, kreativitas, kepemimpinan, ya, kemampuan bekerja sama, serta bagaimana kita bisa mengeluarkan ya nilai-nilai profil lulusan yang baik yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi untuk itu kita bertujuan semoga Bapak Ibu dapat merencanakan ya kegiatan kurikuler ya lebih terarah, lebih kontekstual dan benar-benar memberikan pengalaman kepada murid ya dengan belajar yang bermakna. Kita juga berharap webinar pada hari ini ya, Bapak Ibu dapat memperoleh wawasan, inspirasi, serta strategi praktis yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Kebetulan dengan pakar yang hebat ya pada malam hari ini. Besar harapan kami ya dari hasil kegiatan ini tidak hanya berhenti pada webinar ya, tetapi juga diwujudkan dalam program-program kokurikuler yang inovatif, menyenangkan, dan berdampak nyata terhadap kekuatan atau penguatan karakter serta meningkat nanti akhirnya pada peserta didik. Dan kami dari KKGK Kota Bekasi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengawas Pak Haji Supianto, Bapak Kusnadi yang terus mendukung kami ya, dan juga kepada narasumber yang telah berkenan ya berbagi pengalaman dan ilmu serta kepada dan tidak apa ya, tidak sengkan-sengkan ya, sehingga sungkan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh peserta sehingga bisa malam ini hadir pada webinar yang seri keempat ini. Akhir kata, semoga webinar ini memberikan manfaat yang luas dan memperkuat kolaborasi antar guru serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Selamat menikmati jalannya webinar. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal baik dan membawa kemajuan bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fajar atas sambutan yang membakar semangat untuk seluruh guru Kota Bekasi. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua K3S Kota Bekasi kepada Bapak Kusnadi SPDI MPD. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan beberapa kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar, ide pemikiran Ketua KKG Kota menjalin soliditas, kualitas guru-guru di Kota Bekasi. Salam untuk Ketua Dikirim. sumber yang malam ini akan selamat mengikuti, tetap semangat, jadikan wadah ini sebagai ajang silaturahim dan tempat untuk menimba ilmu. Terima kasih seluruh personil KKG Kota yang selalu
kesehatan, salam kompak selalu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kusnadi untuk menjalin solidaritas dan kolaborasi guru-guru di Kota Bekasi. Untuk selanjutnya, sambutan ketiga sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi akan disampaikan oleh Koordinator Pengawas Kota Bekasi kepada Bapak Haji Supianto MPD. Waktu dan layar disilahkan. Cek, gimana suaranya? Terdengar? Baik, Pak. Bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir mengikuti agenda rutin yang sudah dijadwalkan oleh KKG Guru Kelas Kota Bekasi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua demi lahir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Saudara Ketua K3S Kota Bekasi, Pak Kusnadi, terima kasih yang sudah membersamai. Ketua KKG Guru Kelas Pak Fajar, terima kasih, ini energinya luar biasa beserta jajarannya tentunya. Narasumber hebat Ibu Uri, ya. Beliau salah satu narasumber juga di Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan yang luar biasa, saya kira tidak henti-hentinya. Terima kasih Ibu Uri untuk berbagi. Supaya saya disebut cakep, saya ingin berpantun dulu. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Burung berkicau di ranting jati. Mari belajar dengan penuh gairah, membangun karakter generasi negeri. Cakep. Ibu Bapak yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus ini spesial para guru-guru hebat di Kota Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kegiatan webinar merancang kegiatan kokurikuler yang bermakna untuk menguatkan karakter dan kompetensi murid dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Di tengah berbagai tantangan pendidikan saat ini, sekolah tidak cukup menghasilkan murid yang cerdas secara akademik, tapi perlu dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi lain, seperti tanggung jawab yang besar, berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, berkolaborasi, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam kegiatan kokurikuler, saya yakin merupakan wahana yang sangat strategis bagi seorang kepala sekolah dan guru dalam mewujudkan cita-cita tadi. Karena pendidikan kita tidak hanya memperluas kognitif, tapi ada yang jauh lebih baik, yaitu mengembangkan karakternya. Kegiatan kokurikuler ini ada 3 macam jenis kegiatan yang nanti mungkin dikupas oleh narasumber. Tapi yang jelas kegiatan kokurikuler ini diharapkan bahwa nilai-nilai kehidupan yang sekarang mulai memudar, mudah-mudahan bisa dikuatkan, tidak hanya diperoleh lewat transformasi pengetahuan, tapi diharapkan menjadi sebuah pembiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, kegiatan kokurikuler hendaklah tidak sekedar menjadi kegiatan pelengkap, tapi harus dirancang menjadi pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, menantang, dan mampu mengembangkan potensi
serta karakter dan juga kompetensi murid secara komprehensif dan total. Sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap program kokurikuler dikelola dengan baik, didukung oleh pembina dan pembimbing yang kompeten, serta selaras dengan visi dan misi sekolah, serta kebijakan pendidikan dasar dan menengah, sehingga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang berdampak dan bermakna bagi para murid. Saya berharap webinar ini menjadi ruang berbagi praktek baik, memperkaya wawasan, serta menginspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menghadirkan inovasi dalam pengelolaan kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan masing-masing. Kepada narasumber kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Dan kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini sebaiknya aktif berdiskusi dan bertukar tugas. Karena saya yakin kita sebagai guru pantas dan layak untuk terus belajar dan memperkaya wawasan. Karena jangan sekali-kali berani mengajar kalau kita tidak pernah belajar. Baik, burung merpati terbang melayang. Cakep. Hinggap sejenak di pohon kenari. Cakep. Mari berkolaborasi membangun karakter gemilang demi Cakep. Indonesia maju di masa Cakep, luar biasa. dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin teman-teman semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kokurikuler yang bermakna dan menguatkan karakter dan kompetensi murid secara resmi kita nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan, serta menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, memiliki karakter kuat untuk mengisi kemerdekaan dan menjadi generasi yang dibanggakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Supianto. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Haji Supianto MPD atas arahan, bimbingan, serta pembukaan secara resmi malam ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti, biar mata kita tidak mengantuk di malam hari ini, untuk agar jempolnya tidak kaku, mari kita lakukan ice breaking. Aturannya mudah, saya akan memberikan suatu pertanyaan, lalu Bapak Ibu harus mengetik jawabannya di kolom chat. Secepat mungkin, dalam hitungan ketiga, siap-siap jarinya di atas keyboard ya. Pertanyaannya, bayangkan malam ini kita sedang nongkrong santai di warung kopi KKGK. Setelah lelah mengajar, coba ketik satu nama cemilan atau minuman hangat yang paling pas menemani Bapak Ibu saat ini, tapi tidak boleh ada huruf A dalam namanya. Ayo, 1, 2, 3, silakan ketik di kolom chat. Cilok, kopi, benar, teh, iya. Benar sekali, ada ubi rebus, cimol, benar, iya. Luar biasa. Tepuk tangan virtual untuk kita semua. Ternyata walau sudah malam, fokus guru-guru Kota Bekasi tetap juara. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, saatnya kita memasuki acara inti, strategi kreatif merancang kokurikuler bermakna
akan dikupas tuntas dan dipandu secara langsung oleh rekan sejawat saya yang luar biasa selaku moderator. Langsung saja kita sambut dan serahkan kendali acara kepada Ibu Siti Masito, SPD. Kepada Ibu Siti Masito, waktu dan layar kami silakan. Masya Allah, terima kasih banyak kepada MC kita yang sangat luar biasa hebat, Ibu Ivan Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam dan wabarakatuh. salam sehat untuk guru-guru hebat di ruang Zoom malam hari ini. Selamat malam, Sebelum Ibu. kita mulai, izinkan saya menyapa dengan rasa hormat para tokoh hebat yang telah hadir bersama kita. Yang terhormat Ketua KKPS Kota Bekasi, Bapak Haji Supianto, MPD. Selamat malam, Bapak. Yang kami hormati Ketua K3S Kota Bekasi, Bapak Kusnadi, SPD, MPD. Selamat malam, Bapak. Malam. Serta yang kami hormati Ketua KKGK Kota Bekasi, Bapak Pajar Suharmanto, MPD, beserta jajarannya. Selamat malam, Pak Pajar. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Dan tak lupa juga yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat Kota Bekasi. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima Selamat kasih malam. atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Biar suasana makin hangat dan semangat, saya ada pantun juga nih untuk Bapak Ibu guru semua. Dibantu cakep ya. Cakepnya coba tes. Ya. Beli selasih di pasar pagi. Cakep. Jangan lupa membeli ragi. Cakep. KKGK Kota Bekasi beraksi lagi. Sambut guru-guru hebat di malam ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Siti Masitoh SPD yang akan memandu diskusi seru kita pada webinar seri 4 dengan tema yang sangat krusial dan dekat dengan kita sebagai pendidik, yaitu merancang kegiatan kokurikuler yang bermakna untuk menguatkan karakter dan kompetensi murid. Bapak Ibu, kita ingin kokurikuler tidak sekedar jadi tumpukan tugas bagi murid, tapi benar-benar menyentuh karakter dan kompetensi mereka. Untuk mengupas tuntas formulanya, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif, peraih juara 1 Guru Inovatif Kota Bekasi tahun 2023. Mari kita sapa bersama-sama Ibu Wuri Handayani, SPD, MM. Selamat malam Ibu Wuri, sehat dan semangat ya Bu untuk berbagi malam ini. Bu Siti, selamat malam semua. Apakah suara saya terdengar Bu? Jelas. Oh jelas sekali ya. Oke, mohon izin. Berikut adalah sekilas profil dan rekam jejak dari Bu Wuri. Latar belakang pendidikan dan organisasi beliau merupakan lulusan S2 Magister Manajemen Pendidikan, serta memiliki latar belakang kuat di bidang PGSD dan pendidikan geografi. Organisasi guru, saat ini beliau aktif mengemban amanah sebagai Ketua KKG Gugus Prima dan Wakil Ketua KKG Bekasi Timur Batik. Pengalaman kerja dan dedikasi memulai karir mengajar sebagai guru kelas di SDN Kayu Ringin Jaya 16 dan saat ini mendedikasikan dirinya sebagai guru di SDN Aren Jaya 4 sejak tahun 2020 hingga sekarang. Menariknya, beliau juga sempat memiliki pengalaman di dunia industri sebagai quality control di Sony Electronic Indonesia pada tahun 2001. Prestasi dan kiprah nasional beliau adalah guru yang tidak pernah berhenti berinovasi. Hal ini terbukti dari deretan pencapaian luar biasa sebagai berikut, yaitu juara 1 Guru Inovatif Kota Bekasi tahun 2023 dan juara 1 Guru Inspiratif Kota Bekasi tahun 2024, guru terbaik 3 guru berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024,
dan terpilih sebagai Wardah Inspiring Teacher di tahun 2023, aktif sebagai guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, serta pelatih Pancawaluya Provinsi Jawa Barat. Dan dipercaya sebagai fasilitator pembelajaran mendalam dan konten kreator ruang pendidikan Kemdikbud PAUD, dan karya praktik baik yaitu inovasi pembelajaran. Ibu Wuri juga sangat produktif nih melahirkan berbagai program kreatif di sekolah. Salah satu di antaranya ada Sampe Club, yaitu saya menjadi pemimpin unggul, komentar komunitas mentor pintar, serta inovasi menarik berbasis teknologi dan literasi seperti gelas kaca. Geografi literasi asyik lewat karya citra AI. Dan quotes favorit beliau yaitu jangan remehkan kisahmu, karena di balik kesederhanaannya ada perubahan yang sedang tumbuh. Sungguh luar biasa ya rekam jejak beliau dan sangat menginspirasi kita semua. Mohon izin pantun untuk membuka pemaparan materi dari Bu Wuri. Jangan lupa cakepnya. Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Cakep. Singgah sebentar membeli duku. Cakep. Mari simak materi penuh nutrisi dari Ibu Wuri yang syarat ilmu. Kepada Ibu Wuri Handayani, layar dan mikrofon virtual kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti Masito, yang saya sebenarnya terinspirasi dari Bu Siti Masito sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta cakep juga. Lihat guru selalu muda. Cakep. Senyum indah bagai peri. Cakep. Buat semua, perkenalkan nama saya Wuri. Ya, yang saya hormati Bapak Haji Supianto MPD, Ketua KKPS Kota Bekasi, juga Pak Kusnadi SPDI MPD, Ketua K3S Kota Bekasi, dan juga Bapak Fajar Suharmanto MPD sebagai Ketua KKG Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya. Apa kabar semua guru-guru hebat? Mana nih? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Keren nih jam segini. Bu Siti, sebelum saya mulai, boleh bertanya waktunya sampai jam berapa? Kita waktunya 1 jam dari sekarang ya Ibu Wuri ya. Siap, laksanakan. Atau secara kondisional ya Bu Wuri. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kokurikuler menjadi bagian penting dalam implementasi pembelajaran mendalam sesuai kebijakan Kemdikbud 2025. Cuman selama ini kita sering menganggap kokurikuler sebagai kegiatan tambahan, benar nggak? Nah, padahal dalam panduan terbaru, kokurikuler merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi, ini ada fungsinya memperkuat, memperdalam, dan memperkaya pembelajaran intrakurikuler. Artinya apa? Yang dipelajari murid di kelas tidak berhenti pada teori, tapi diwujudkan dalam pengalaman nyata, sehingga karakter dan kompetensinya berkembang secara utuh. Nah, ini sih kenapa kita mengadakan sharing ya, ini sebutannya sharing karena saya juga sama-sama masih belajar seperti Ibu Bapak, jadi bukan, mohon maaf sebelumnya, bukan menggurui aja. Jadi sharing, belajar bersama. Kalau ada yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi. Kalau ada yang perlu ditambahkan, ya, guru-guru, kita sebagai guru harus terus belajar, berbagi, menggerakkan. Nah, itu dia. Oke, kita boleh masuk ke materinya, Bapak. Sudah di-share belum? Boleh dibuka materinya. Pak Zainal, oke. Pak Zainal, terima kasih sebelumnya. Kamu nih, kasih. Sudah, kita pembukanya, bridge-nya sudah. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak boleh di-chat
Di kolom komentar diketik saja apa satu kata aja yang terlintas di pikiran Ibu dan Bapak saat mendengar kata kokurikuler. Oke, silahkan kita tunggu jawabannya di kolom chat. Silahkan diketikkan satu kata yang terlintas di pikiran saat mendengar kata kokurikuler. Oke, kita akan baca ada apa aja nih. Silakan Ibu dan Bapak, satu kata saja yang terlintas saat mendengar, oh ada ribet, project, bergerak, P5, mengasyikan, penguatan, praktek, bingung. Nah, ini awal yang bagus ya. Kreatif, 7KI, ada kolaborasi, luar kelas, project. Oh, ada yang bilang seru. Wah, keren nih Bu Desi Haryanti. Seru, bingung Bu Desta, hai. Project atau tugas kelompok? Project. Sudah? Masih adakah? Ini seru, nggak apa-apa, keluarin saja. Pengembangan, praktek. Oke, seru ya. Ada yang masih bingung. Ribet administrasinya. Pusing. Pak Dimas, Pak Dimas. Tidak apa-apa. Memang seadanya yang terlintas aja. Kunjungan edukatif, apalagi nih. Masih adakah? Oke, praktek. Wah, alhamdulillah ya, praktek kerja. Banyak sekali ya. Ternyata melihat dari, oh ada lomba bingung bikin modulnya, boleh. Lomba atau pentas seni, proses pembelajaran menarik, pengembangan materi. Ya, ternyata dari jawaban-jawaban Ibu dan Bapak semua yang ada di sini, ini membuktikan bahwa benar Kota Bekasi mengadakan seri kokurikuler karena ternyata masih banyak yang bingung, masih ada yang jawab ribet. Nah, inilah pentingnya kegiatan kita malam ini untuk menjawab keresahan yang timbul di dalam hati, dalam jiwa dan raga kita. Nah, kokurikuler menurut panduannya ya, jadi semua materi yang saya bawakan hari ini adalah berdasarkan panduan kokurikuler Kemendikdasmen tahun 2025. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Artinya, kokurikuler itu adalah bukan pelajaran baru. Materinya berasal dari pembelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Jadi apa yang dipelajari di kelas, itulah sumber materinya. Perbedaannya adalah pada cara belajarnya. Kalau intrakurikuler banyak memberikan konsep teorinya. Kalau kokurikuler adalah mengajak murid mengalami sendiri. Kita kasih contoh ya. Saat kita belajar tentang lingkungan di IPAS, belum berubah Pak, biarkan dulu. Kita belajar IPAS, di kelas murid mempelajari jenis sampah, itu yang intranya. Jadi intrakurikulernya di kelas ada TP tentang sampah misalnya. Nah, kokurikulernya adalah bisa melakukan observasi sampah, langsung memilah sampah, membuat kompos, lalu merefleksikan hasilnya. Nah, inilah yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Jadi sebenarnya masih ada keterkaitan ya, hanya beda cara belajarnya, beda tujuannya. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi sedikit saya bahas di sini di slide yang ini bahwa untuk intrakurikuler tujuannya untuk mencapai TP. Nah, kalau kokurikuler lebih ke karakter atau 8 dimensi profil lulusannya. Tapi apakah berkaitan? Sangat berkaitan. Karena tujuannya memang untuk memperkaya intrakurikuler. Oke, boleh kita mulai. Nanti kita ada prakteknya ya. Oke, slide selanjutnya mengenai tujuan kokurikuler. Nah, tujuan utama kokurikuler tadi sudah sedikit saya bahas adalah membantu tercapainya 8 dimensi profil lulusan melalui pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Kata kuncinya adalah nyata dan kontekstual. Jadi harus ada di sekitar, di lingkungan yang memang hari-hari murid mengalami. Jadi selama ini kan ada miskonsepsi bahwa
kokurikuler itu harus mahal, mengeluarkan biaya. Padahal kata kuncinya di panduan adalah nyata dan kontekstual. Berarti yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena di mana murid berada, kontekstualnya akan berbeda. Di murid yang di pegunungan, dengan murid yang di pantai, atau murid yang di perkotaan seperti kita. Atau mungkin di sekolah saya murid yang dekat rel kereta, itu akan beda. Permasalahan yang timbul akan beda, tantangannya akan beda yang dihadapi murid sehari-hari. Jadi kuncinya adalah nyata dan kontekstual. Karena apa? Karena bukan hanya nilai akademik yang ingin kita capai, tapi juga kemampuan berpikir kritisnya, komunikasinya, kolaborasinya, kreativitasnya, kemandiriannya, kesehatannya, kewargaannya, dan keimanan dan ketakwaan. Jadi dengan kata lain, kokurikuler membantu membentuk murid menjadi manusia yang utuh. Nah, inilah maksudnya pembelajaran mendalam. Jadi mendalam itu ketika di intra kita banyak bahas teori, konsep, di kokurikuler siswa mengalami langsung. Jadi yang terbaik adalah sesuai tujuannya, memang yang nyata dan kontekstual yang ada di sekitar. Jadi tidak harus diada-adakan. Tidak harus misalnya melakukan kunjungan ke suatu tempat yang jauh. Misalnya permasalahan di suatu sekolah misalnya tentang sampah. Kunjungannya ke Monas. Nah, ini apakah ada relasinya nanti? Tentu tidak. Tapi kalau misalnya permasalahan di sekolah adalah tentang sampah, kunjungannya misalnya ke Bantar Gebang atau kemana yang sesuai dengan analisis masalahnya, itu masih boleh. Tapi tentu saja diperhatikan mengenai biaya. Diusahakan kurikuler itu bebas biaya, atau kalaupun ada biaya sesedikit mungkin. Jadi tidak membuat orang tua tambah berat, tidak membuat guru juga berat. Seperti itu, karena banyak yang bisa dilakukan dalam kokurikuler yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kita masuk ke slide 5. Jadi kata kuncinya ini ya, pertama kata kuncinya adalah tujuannya kokurikuler adalah mencapai 8 dimensi profil lulusan. Sedangkan intra mencapai tujuan pembelajaran. Pembedaannya itu dulu. Jadi kalau intra mencapai tujuan pembelajaran, kalau kokurikuler adalah tujuannya 8 dimensi profil lulusan. Jadi menguatkan karakternya. Intra materinya dikuatkan karakternya oleh kokurikuler. Seperti itu kata kunci yang pertama. Oke, kita lanjut. Karakteristik kokurikuler ada 4, yaitu pertama memiliki tujuannya memperkuat dimensi profil lulusan, sudah jelas. Yang kedua, temanya harus kontekstual. Ketiga, waktu pelaksanaannya fleksibel. Keempat, dirancang secara sistematis mulai dari tujuan, kegiatan, hingga asesmen. Artinya bagaimana? Guru tidak boleh membuat kegiatan hanya agar murid sibuk. Semua kegiatan harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Itu adalah karakteristik kokurikuler. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah boleh nggak kegiatan yang udah ada di sekolah dijadikan kokurikuler? Jawabannya adalah boleh yang sudah ada, tetapi hubungkan, kaitkan tujuannya dengan memperkuat dimensi profil lulusan. Jadi itu. Jadi tidak harus mengadakan yang baru. Yang sudah ada pun, halo, apakah masih terdengar? Aman, Bu, aman, terdengar. Makasih, Bu. Aman, Bu. Jadi apakah boleh yang sudah ada? Boleh banget boleh. Yang penting adalah kuncinya tujuannya memperkuat dimensi profil lulusan. Saya sudah punya program tentang sampah, bank sampah, boleh. Saya sudah punya program tentang kemandirian, boleh. Saya sudah punya program tentang apapun itu, boleh. Yang penting kuncinya adalah 4 ini, tujuannya memperkuat dimensi profil lulusan,
temanya kontekstual atau dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Ketiga, fleksibel waktunya. Boleh setiap hari kita baginya, boleh di blok, nanti seminggu di waktunya dikumpulkan, boleh juga nanti akhir semester dikumpulkan waktunya, juga boleh. Nanti kita akan bahas di alokasi waktu. Oke, kita masuk ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, soalnya biar kuat dulu di fondasinya. Boleh di kolom chat ya. Di chat aja pertanyaannya, sehingga fondasi kuat baru kita akan lanjut ke yang lain. Nanti saya bantu Bekasi. Oke, boleh kalau ada pertanyaan dulu, sampai sini dulu. Ada dari sampai fondasinya. Oke. Sudah ada Bu Uri. Satu-satu ya. Boleh dibacain dong, Bu. Pertanyaannya tadi yang pertama dari Pak Komisatul Laili. Setiap kegiatan harus ada modul per mapelnya kah? Itu pertanyaannya pertama. Cukup ya? Satu aja ya, Bu ya? Satu aja. Untuk modul nanti kita bahas di ujung, karena nanti ada materi modulnya ya, materi pembelajaran langsung semuanya. Boleh pilih salah satu yang paling urgent. Apakah bisa diimplementasikan bersama dalam JP Intra? Boleh, tapi beda tujuan. Ingat, memang tujuan kurikuler untuk membantu Intra. Dari itu mana, Mi? Udah hampir di tas Meme. Tapi tujuannya penting. Ya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Boleh nggak digabungkan? Boleh, tapi tujuannya tetap harus berbeda. Kalau intra tujuannya adalah tujuan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, tapi kalau kurikuler adalah memperkuat karakter 8 dimensi profil lulusannya. Apakah seiring-seirama? Tentu saja. Karena memang tujuannya untuk memperkuat pengayaan intra. Hanya beda tujuan. Tapi kalau misalnya kita mengadakan tujuannya untuk mencapai tujuan untuk memperkuat 8 dimensi profil lulusan, misalnya penalaran kritisnya, kreativitasnya, boleh. Bahkan asesmennya pun bisa bersama kalau misalnya yang penting tujuannya berbeda. Gitu ya. Kita bersama tapi tujuan kita berbeda. Seperti itu, tapi tetap kompak. Oke, kita masuk ya, udah ya. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke perencanaan kokurikuler. Nah, ini dia. Tadi kata Bapak Haji adalah jangan mengajar kalau kita tidak belajar. Berhasilan kokurikuler. Jadi tanpa perencanaan kokurikuler kita akan ngambang, nggak jelas tujuan, bingungin administrasinya harus gimana, ini diapain ya, harus apa dilakukan oleh kita adalah kita harus membuat dulu tim kerja kokurikuler. Jadi kokurikuler itu nggak dibuat kita sendiri, nggak dibuat ya. Jadi dibuatnya oleh tim. Timnya siapa ya? Ada kepala sekolah, ada ketua tim kerja kokurikuler yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Bahkan seharusnya tim kerja kokurikuler itu dapat surat tugas khusus. Nah, setelah itu dibentuk fasilitator kokurikuler yang berupa guru-guru semua. Nah, itu tim kerja. Nah, tim kerja ini nanti kita bahas. Analisis dulu satuan pendidikan. Boleh dari mana analisisnya? Boleh dari rapor
pendidikan. Itu boleh dari situ. Boleh juga observasi, dilihat, wah ini sampah berceceran. Wah, dilihat anak-anak setiap hari terlambat ya. Boleh. Mungkin dikumpulkan, diambil mana yang paling urgensi. Nah, ini siapa yang kerja? Yang kerja adalah tim. Jadi tidak kita sendirian ya, jangan pusing sendiri. Mari kita bagi pusingnya bersama-sama. Gitu. Nah, setelah dianalisis dapat nih satu hal yang paling urgensi. Contoh misalnya tentang anak terlambat melulu. Dari anak terlambat nih, misalnya harusnya masuk jam 7, anak datangnya 7.15, 7.20, dan itu mungkin 50% atau 30%-nya seluruh siswa itu datangnya terlambat. 8 DPL-nya, mana nih yang cocok? Apakah keimanan ketakwaannya, kewargaannya, penalaran kritisnya, kreativitasnya, apa kolaborasinya, apa kemandiriannya, apa kesehatan, atau komunikasi. Nah, itu kita pilih satu. Setelah dipilih satu, baru kita masuk ke temanya. Kalau tentang sampah, temanya boleh tentang kebersihan. Atau kalau tentang kesehatan, banyak yang sakit, boleh pilih tema tentang kesehatan. Nah, tema ini jadi bukan asal pilih, tapi hasil analisis. Setelah itu baru kita masukkan ke tujuan pembelajarannya, dan kita masukkan alokasi waktu, asesmennya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, di sini masih simple dulu, karena kita akan latihan bersama. Terus perencanaan kokurikuler atau rencana pembelajaran kokurikuler. Baru nanti kokurikuler. Tenang ya Robun, kata kasih membantu untuk hal-hal seperti itu. Penting kita pahami, kita hati lagi. Gitu. Jadi gelas kita yang udah penuh kita minum dulu glek biar tidak dehidrasi, isi lagi ilmu yang ada di dalam. Jadi kita memang harus open. Kita ribetnya akan ribet dan tidak akan kita kerjakan. Tapi kalau kita lihat ini adalah hal yang baru, apakah ini akan memecahkan masalah Indonesia in 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita akan semangat melaksanakannya. Karena apa? Karena anak cucu kita nanti hidup di Indonesia. Karakter anak-anak inilah yang sedang kita bentuk melalui kokurikuler. Seperti itu, semangat ya Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk kegiatannya? Oh, suaranya putus-putus ya? Ada yang chat suara putus-putus? Iya, Bu. Bu Siti, apakah suara Iya Bu, sudah putus-putus? Putus-putus, Jadi cuma Bu. jawab, Bu. Iya Bu, putus-putus. Putus-putus. Tadi Bu udah putus. Oke, sekarang bagaimana? Aman-aman. Boleh nanti. Apa yang tadi perlu diulang sebentar? Tidak? Aman ya? Aman sih Bu, Bu Uri aman, tapi suaranya putus-putus. Kita masih bisa menyimak. Oke. Boleh lanjut Bu. Ya. Lanjut. Siap. Nah itu ya, jadi karena kokurikuler ini untuk pembentukan karakter, saya rasa justru sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang tanggung jawab di pendidikan Pancasila, tanggung jawab adalah kita kasih konsepnya, kita kasih pengertiannya, kita kasih soal-soalnya. Tapi apakah anak ngerti beneran tanggung jawab itu seperti apa? Bagaimana melaksanakan tanggung jawab itu seperti apa? Nah inilah tempatnya kokurikuler untuk membuat konsep menjadi nyata. Nah, ini sangat penting kalau kata saya. Kenapa? Karena karakter sekarang yang sangat disorot oleh semua orang sendiri bagaimana jalan kita sebagai guru untuk berbakti, jalan kita melalui kegiatan kokurikuler. Jadi jangan kita anggap kokurikuler itu adalah
sekedar kegiatan. No, tapi inilah penguatannya, inilah pengayaannya. Oke, pakai headset. Boleh, nanti harus diambil dulu headsetnya. Jadi bagaimana bentuk pelaksanaan kokurikuler? Yang pertama adalah kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi boleh digabungkan beberapa mapel jadi satu, oke. Yang kedua melalui gerakan 7 kebiasaan anak kurang sekolah kita adalah penguatan materi arti putus-putus ya. Ntar dulu sebentar. Ibu, punten, apa bisa dicoba kali ya kalau misalkan apa tanpa dimatikan kameranya? Barangkali aman, Bu? Siap-siap. Boleh dicoba, Bu? Bagaimana? Apakah sekarang jelas? Bu Siti? Coba lagi, Bu. Aman. Coba. Boleh lagi, Bu, dicoba, Bu. Ya. Lanjut lagi, Bu. Ya. Siap. Ya. Jadi Aman, Bu. bagaimana apa yang kita pilih? Bagaimana cara menentukan kokurikuler ini? Apakah kita melalui gerakan lintas ilmu kah? Atau melalui gerakan atau bisa jadi melalui lainnya. Sepertinya ada yang menggema ya? Dengar. Ya. Nah, yang membedakannya adalah apabila yang kurang dari anak-anak kita adalah karakternya, misalnya, dia karakternya kurang disiplin, misalnya, atau kurang sopan, misalnya, atau apa, boleh dikembangkan yang 8 dimensi profil lulusan itu ya, karakter apa. Tapi kalau anak-anak Indonesia ini kurang pembiasaannya, maka yang dipilih adalah melalui 7 KI ya. Nah, itu. Jadi caranya dari situ. Tapi kalau yang pelajaran misalnya tentang tanggung jawab di pendidikan Pancasila, boleh menggunakan atau pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia misalnya bisa menggunakan kolaboratif lintas disiplin ilmu. Nah, bagaimana dengan kurikuler dengan cara lainnya? Kadang-kadang sekolah memiliki program unik. Sekolah memiliki kekhasan yang ingin terus diperkuat. Saya pernah main atau diundang event organisasi. Jadi dia kokurikulernya dari kelas 1, 2, 3 itu anak percaya diri, tampil di IO sesungguhnya, dan mereka melakukan itu, dan sehingga sampai anak-anak itu mendapatkan keuntungan dari IO itu dan digunakan untuk kegiatan pengembangan, maksudnya kegiatan kokurikuler melalui cara lainnya seperti itu. Jadinya tidak mesti. Bagaimana menentukannya tadi? Kalau yang kurang pembiasaannya, boleh pilih 7 KI. Kalau yang kurang
adalah eh, karakternya yang dikuatkan dari materi itu. Oke, terdengar suaranya sudah jelas? Karena melihat di chat masih ada yang apa namanya? Suara hilang? Hilang lagi? Terkadang putus-putus lagi Bu Siti, Wuri, tapi terkadang juga sekarang nih sekarang udah bagus lumayan, tapi tadi juga putus-putus jelas. Bu. Oke, saya ganti sumber Boleh Bu, boleh, internet. boleh. Sudah, ini sudah ganti. Oh, sudah oke ya. Ya, Oke, silakan Bu dilanjut. kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Tadi untuk pemilihan sudah jelas ya. Bu Neneng Isneningsi, apakah sudah terdengar? Aman ya? Oke. Kita masuk ke slide berikutnya, Pak Zainal. Nah, kita masuk ke alokasi waktu ya. Jadi banyak guru nih yang khawatir kokurikuler akan menambah beban ya, menambah beban mengajar. Sebenarnya tidak. Jadi kokurikuler sudah menjadi bagian dari struktur kurikulum sehingga waktunya memang sudah dialokasikan, jadi sudah ada waktunya. Tapi kuncinya adalah gimana caranya guru mengelola waktu tersebut secara efektif. Bahkan satu kegiatan dapat mengintegrasikan beberapa mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien. Untuk materi pembelajaran mendalam sekarang ada yang namanya materi esensial. Nah, jadi kuncinya adalah di materi esensial. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, contohnya saat kalau misalnya kita ambil observasi pasar tradisional, bahasa Indonesia kita bisa masukin wawancara. Matematika kita bisa masukin menghitung harga dan keuntungan. IPAS-nya kita bisa bahas aktivitas ekonominya. Pendidikan Pancasila ketika etika bertransaksi bisa. Seninya bisa membuat infografis atau membuat gambar tentang kegiatan yang ada di pasar. Jadi masih banyak satu kegiatan yang bisa untuk berbagai mapel. Nah, catatannya adalah di sini alokasi waktunya. Jadi ibu bapak mau setiap hari kita sisihkan 1 jam atau 2 jam boleh, atau setiap minggu ada hari khusus kokurikuler boleh, atau setiap semester. Kuncinya adalah di JP-nya, jam pembelajarannya. Harus kelas 1-2 ada 216. Untuk kelas 3 sampai 4 ada 252 ya, sampai 5 juga. Dan kelas 6 ada 224. Kenapa kelas 6 lebih sedikit daripada kelas 3 sampai 5? Karena kelas 6 ada ujian TKA dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita pecah lagi per minggu adalah kelas 1-2 itu 6 JP per minggu. Kelas 3, 4, dan 5, 7 JP per minggu. Dan kelas 6 ada 7 JP per minggu, tapi minggunya lebih sedikit. Ini adalah waktu yang fleksibel, bisa dikelola Ibu dan Bapak. Apakah mau di sistem blokan, atau mau dicicil per hari, atau mau di setiap akhir semester. Tidak apa-apa, yang penting JP-nya terpenuhi. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Sampai alokasi waktu, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan, boleh pertanyaan dulu 2 ya Bu Siti ya. Boleh 2 pertanyaan sampai alokasi waktu. Baik Bu, dipersilahkan Bapak Ibu Guru hebat. Di kolom chat boleh Bapak Ibu Guru. Alokasi waktu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru semuanya? Boleh kita batasi di sini 2 pertanyaan ya. Oke, aman ya kayaknya. Aman, aman Bu. Belum ada. Berarti lanjut ya Bu. Siap, alhamdulillah. Ibu, ada punten Bu Wuri. Di sini ada pertanyaan nih. Boleh Apakah ya Bu? harus mencapai 8 Dari dimensi? Ares Arestika. Sudah ya, tadi DSDN sudah Teluk dijawab. Pucung. Oh, sudah ya. Boleh Ya, pilih siap. salah 1 atau 2 atau berapa yang dibutuhkan?
tidak harus 8. Jadi 1 saja boleh, 2 juga oke, 3 oke. Yang penting berdasarkan analisis kebutuhan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada harus berapa-berapanya. Yang penting analisis kebutuhan. Oke, begitu ya Pak Ares. Oke, kita masuk ke slide 9. Oke. Ya, 1 JP-nya sesuai JP jam pembelajaran seperti biasa. Tidak ada yang berbeda JP. Sip, 35 menit. Boleh tidak memasukkan kokurikuler dalam pembelajaran IPAS yang seharusnya 4 menjadi 5 JP. Sekali lagi, Bu Rustini, di alokasi waktu ini fleksibel sekali diolah oleh kita. Boleh harian tadi, boleh mingguan, boleh kalau boleh akhir semester, silakan dikelola secara fleksibel. Jadinya yang penting tadi sesuai alokasi waktunya tercapai. Jangan kurang deh, sedang lah kira-kira gitu ya. Kalau model blok ideal waktunya kapan, Bu? Boleh setiap kumpulkan 6 JP, berarti 6 JP dikumpulkan khusus kokurikuler. Boleh kalau misalnya akhir semester, berarti langsung semuanya digabung, tinggal hitung berapa hari itu. Nah, seperti itu. Boleh saat jeda antara setelah ulangan sampai pembagian raport. Nah, itu ada waktu ya di situ, banyak sekali waktu di situ. Tapi biasanya guru juga lagi sibuk mengolah nilai. Silakan dikomunikasikan dengan warga sekolahnya, idealnya waktunya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata kokurikuler juga ada evaluasinya. Untuk apa sih evaluasi? Nah, evaluasi ya udah jelas untuk mengetahui apakah kegiatannya telah mencapai sasaran atau belum. Kita kan tadi sudah membuat tujuan pembelajarannya, ada temanya dan lain-lain. Apakah kita mencapai itu semua? Juga untuk memastikan keterkaitan kegiatan kokurikuler dengan intrakurikuler dan ketercapaian DPR-nya. Apakah sudah terkaitkah atau belum terkait? Nah, ini dievaluasi bisa kita bahas. Juga untuk memberikan umpan balik. Ternyata setelah melakukan kokurikuler tentang kedisiplinan misalnya, anak misalnya asalnya terlambat 50%, sekarang menjadi 45%. Kita beri umpan balik apa nih kelemahannya, apa nih kekuatan dari kegiatan yang sudah kita lakukan, hambatannya apa. Nah, itu dilaksanakan di evaluasi, hasil evaluasinya. Dan menyediakan data bukti otentik bagi kepala satuan pendidikan untuk melanjutkan kegiatan, menghentikan kegiatan, atau melanjutkan kegiatan dengan perbaikan. Nah, ternyata kalau setelah dicek perubahannya dari 50% turun menjadi 45%, kepala satuan akhirnya memberikan data apakah ini dilanjutkan kurikulernya atau diberhentikan. Kalau dilanjutkan, perbaikannya apa, pengembangannya. Itu nanti kita dibahas bersama di rapat ya, rapat tim kokurikuler. Oke, kita masuk ke tindak lanjut. Setelah evaluasi dilakukan, sekolah perlu menyusun tindak lanjut, memperbaiki perencanaan, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Nah, ini adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Walaupun webinar, insya Allah, mudah-mudahan bisa sedikit membantu mencerahkan hal-hal yang ribet dan bingung itu tadi. Ini sampai sini kita akan coba cek dulu di chat. Jika masing-masing kelas mapel include di mapelnya masing-masing apa peran tim kerja, bagaimana teknisnya. Tim kerja tadi perannya di awal ya. Setelah membentuk tim kerja, melakukan analisis, melakukan perencanaan untuk kegiatan kokurikuler ke depan. Siapa yang melaksanakan adalah fasilitator. Fasilitatornya siapa?
masing-masing mapel ya, guru mata pelajaran atau guru kelas. Seperti itu. Nanti terakhir setelah dilaksanakan evaluasi tindak lanjut, bergabung lagi timnya untuk membahas tentang tindak lanjutnya, hasil evaluasinya, umpan baliknya. Jadi itu adalah pembagian tim kerja dan keputusannya di siapa? Nanti ada di kepala satuan yang memutuskan apakah program ini, kokurikuler ini akan dilanjutkan atau diberhentikan atau dilanjutkan dengan perubahan. Outputnya tidak harus produk ya, tapi laporan. Outputnya produk boleh nggak? Boleh. Outputnya karakter boleh nggak? Boleh. Laporan itu adalah, balik lagi tadi ke Pak, laporannya untuk sebagai tindak lanjut ya, tindak lanjut. Jadi laporannya adalah bentuknya sebagai tindak lanjut. Kalau tidak dilaporkan, maka tidak tahu nih hasilnya bagaimana. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tempat evaluasi dan tindak lanjut apakah waktu berjalan atau akhir kegiatan kokurikuler. Jadi evaluasi itu ada yang formatif dan ada yang sumatif. Tentu saja evaluasi yang formatif itu pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau yang di ujung adalah evaluasi sumatif. Bentuknya bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, dan lain-lain. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya, siap Pak Ares, nanti kita bahas. Ini adalah tindak, oke kita sudah masuk ke selanjutnya. Kalau yang di ini di link Canva, kayaknya ini ke-downloadnya yang sebelum ini ya. Ada contoh RPP-nya ya, ada contoh RPP-nya. Oke, nanti kita akan bahas contoh RPP-nya. Nah, ini adalah peta jalan 10 menit menyusun kokurikuler. Pertama, tadi bentuk tim dulu ya. Pertama, tentukan masalah. Apa masalahnya? Analisis. Apa yang terjadi di sekolah. Kedua, pilih dimensi profil lulusan. Setelah dipilih DPL-nya, tentukan temanya. Setelah itu, pilih bentuk kokurikulernya. Apakah lintas disiplin ilmu, atau 7KI, atau cara lainnya. Rancang aktivitas seperti biasa dalam pembelajaran mendalam. Ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu harus selalu hadir. Setelah itu tentukan asesmennya, mau asesmen formatif atau sumatifnya, bisa menggunakan rubrik, observasi, jurnal, portofolio, atau produk. Dan untuk membantu boleh menggunakan AI untuk menyusun draft. Tapi ingat, AI ini adalah hanya tool atau alat bantu. Penentunya adalah user, kita sendiri. Kita yang harus mencek ulang apakah sudah sesuai atau belum, apa yang harus diganti, ini pas atau tidak. Jadi tidak mentah-mentah kita pakai. Nah, setelah menggunakan, dibantu menyusun draftnya, sesuaikan dengan konteks sekolah. Setelah itu kita laksanakan, baru refleksi dan tindak lanjut. Jadi ini adalah peta jalan 10 menit menyusun kokurikuler. Rancang sederhana, laksanakan bermakna, dampak nyata untuk. Apakah kokurikuler menjadi bagian dari komponen KSP? Ini menjadi bagian ya. Ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, jadi itu semua ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita latihan ya Ibu, masih ada waktu sedikit. Kita latihan, tolong disiapkan visi misi sekolah masing-masing. Oke, boleh kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk mencari visi misi sekolah masing-masing. Ya, boleh kita lanjutkan Pak Zainal. Pak Zainal. Oh, Pak Zainal. Bu Siti, apakah suara saya hilang? Putus-putus Bu Wuri, punten ini. Oke, iya. Yang ini? Ya, oke, ini dulu. Ibu Bapak silahkan di scan, atau boleh diketik. Di scan. Sudah, kalau sudah, angkat jempolnya. Sudah, karena kita akan masuk ke linknya. Scan-nya akan, barcode-nya akan hilang karena berganti dengan linknya.
Oke, tolong jempolnya kalau sudah Ibu Bapak, jempolnya kalau sudah di-scan. Kita kan latihan buat administrasinya ya. Oke, Bapak Fajrin udah. Siapa lagi nih? Ayo. Kita akan latihan membuat yang ribet menjadi santuy. Membuat yang ribet menjadi lebih ringan. Tapi ingat sekali lagi, ini hanya tool yang membantu, bukan pengganti. Jadi tetap keputusannya segala halnya ada di diri kita. Seperti itu. Silakan baru Bapak Fajrin. Sudah? Yang lain? Oke, Bapak Faiz juga sudah. Boleh minta jempolnya kalau kayak lagi live Shopee ya. Tap-tapnya. Oke, Bu Maria, terima kasih jempolnya. Boleh diklik, Pak. Kita latihan ya, Ibu Bapak. Latihan membuat administrasi kokurikuler. Oke, kita buka. Silakan Pak Zainal, tolong dibuka linknya. Bukan linknya, diklik linknya. Atau di copy dan di paste di website. Sebentar Pak, belum masuk ke yang sini karena ini adalah lanjutannya. Siap, Pak Zainal, punten ini lanjutannya. Sudah Ibu Bapak, walaupun di layar belum, boleh dicoba sendiri ya, dicoba dulu, silahkan. Ini adalah link generator untuk membuat, nah ini kita klik mulai, silahkan kita klik mulai. Masukkan nama sekolah, ayo kasih contoh aja Pak. Masukkan nama sekolah. Sekolah Merdeka, siap. Jenjangnya, mohon gitu, jangan coret-coret ya Ibu Bapak. Jenjang SD, fasenya boleh dipilih. Kelasnya. Oke, kelas. Kelas berapa? Kelas 1 misalnya, atau kelas 2 boleh, kelas 5 boleh, bebas. Jumlah muridnya boleh. Oke, hari belajarnya apakah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Oke, alokasi JP-nya per minggu berapa? Ingat tadi kalau fase A per minggunya adalah 6. Kalau fase B per minggunya adalah 7. 8, 7, 8, 7. Oke. Tahun ajaran 2026-2027. Sudah, visinya boleh dimasukkan. Visi, silakan Ibu Bapak sambil praktek sendiri ya, karena ini gampang sekali sebenarnya. Visinya boleh dimasukkan. Apa aja contohnya dulu. Silakan boleh praktek yang lain. Fase C, kalau kelas 5 dan kelas 6 7 JP sama, hanya beda minggunya saja. Oke, misinya apa? Oke, linknya saya kirim di chat ya, Saya kirim linknya di chat. Oke, terima kasih. Budaya sekolah, program unggulan. Siap, program unggulannya ada atau tidak? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau sudah, oh tunggu, program unggulannya lagi diisi. Kalau sudah, klik selanjutnya.
Nah, karakteristik apa nih yang ada di sekolah ibu dan bapak atau di kelas? Apakah numerasinya rendah atau kolaborasinya masih rendah? Nah, ini boleh diklik satu atau dua saja ya, karena nanti kalau diklik banyak akan jadi sangat banyak. Pilih yang satu yang paling urgent saja. Kolaborasi rendah misalnya, satu aja dulu. Oke, selanjutnya. Nah, lingkungan sekolahnya seperti apa? Apakah di perkotaan? Apa dekat sawah? Kita di perkotaan boleh. Atau kalau saya nanti ada dekat rel kereta. Permasalahannya apa? Nggak usah itu. Itu kan beda tempat, beda. Oke. Permasalahannya apa? Ada bullying kah? Pilih yang paling urgent. Apakah tentang sampah, numerasi, atau lainnya? Lainnya boleh diketik. Klik, set. Oke, literasi. Numerasi, subhanallah tabarakallah. Baiklah, selanjutnya klik analisis. Punya apa nih potensi sekolah? Karena kita harus berbasis aset ya, yang ada di sekolah aja yang nggak harus bayar. Ada apa saja? Ada kebun misalnya, ada komitenya aktif, proyektor juga ada, UKS ada, orang tuanya aktif, subhanallah. Nah, berarti kita sebenarnya kaya ya, itu ada semua. Mitranya yang bisa kita ajak kerjasama siapa saja? Orang tua, guru, komite, puskesmas kalau tentang kesehatan ya. Oke, polisi misalnya, atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah diisi semua, generate program. Set. Nah, semudah itu ya. Analisis selesai, langsung jadi. Seperti itu. Nah, ini adalah program yang dipakai untuk belum dipecah ya. Aku itu dapat 3 sekolah, Mama cari 2,5. Coba turun ke bawah, boleh dibaca-baca dulu. Nanti di bawah sudah ada kegiatannya. Nah, Ada Mama cari 2,5 tuh mayones yang kemarin. Ibu punten bocor. Ini semua bisa diedit. Jadi kalau Ibu klik tombol pensil, itu bisa diedit di tombol pensil itu. Jadi Ibu bisa edit di tombol pensil yang di atas. Coba Pak Zainal, coba tolong dicari tombol pensilnya. Icon pensil itu. Nah, ini icon pensil diklik, itu buat edit. Karena ingat, ini hanya tool. Ini hanya alat pembantu. Yang pemutusnya adalah, yang membuat keputusan adalah kita sebagai user ya, sekolah. Nah, ini bisa diedit ya. Semua ke bawah terus Pak sampai kita ketemu dengan jadwal. Oke, bisa di-download, tenang aman. Ada tombol downloadnya. Nah, sudah bentuknya. Ini bentuknya juga kalau nggak mau kayak gitu, silakan dirubah. Nah, ini ada permasalahannya ya. Balik tadi ke atas permasalahan. Nah, ini tadi masalah yang harus diatasi. Naik lagi terus. Nah, ini karena tadi yang diklik adalah tentang kolaborasi, literasi, dan numerasi, maka yang muncul adalah aktivitas-aktivitas untuk mengatasi masalah literasi, numerasi, dan kolaborasi. Terus ke bawah, nanti sudah ada jadwalnya. Seperti biasa, ini bisa diedit dan harusnya sih diedit karena menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini sudah ada ya kegiatannya minggu 1-2 melakukan ini, minggu sampai minggu ke-16. Dan terakhir juga sudah ada asesmennya dan evaluasi. Ini semua sudah lengkap, insya Allah. Tapi sekali lagi, ini hanya tool alat bantu. Jadi tetap harus disesuaikan kembali oleh Ibu dan Bapak. Ini hanya tujuannya KKGK untuk membantu toolnya sesuai kebutuhan masing-masing. Apakah bisa di-download? Bisa. Naik ke paling atas Pak Zainal, ada tombol download. Jadi Ibu Bapak editnya di sini. Nanti kalau udah di-download, ketik Ctrl P, cara downloadnya Ctrl P. Ctrl P kayak mau ngeprint ya. Cuman save as PDF.
Kalau sudah fix, ya tinggal di save. Kalau sudah fix, udah selesai diedit. Oke, kalau dari HP bisa dilihat dulu ya, dilihat saja. Tapi edit di HP pun bisa. Ini dari HP pun bisa. Seperti itu ya, save as PDF, terus silahkan bisa digunakan. Seperti itu. Kalau udah di save, muncul. Nah, seperti itu. Gampang ya? Pakai HP bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Nah, ini menyesuaikan dengan sekolah masing-masing, visi misi masing-masing, kebutuhan analisis masalah dari setiap sekolah masing-masing. Seperti itu. Ini kita bantu, tapi sekali lagi ini hanya tool. Gitu ya. Alhamdulillah Bu Laili. Bu Devi, terima kasih juga. Ini kayaknya waktunya udah mau habis nih. Praktek yang satu lagi adalah memecah menjadi RP-nya ya, rencana pembelajaran kokurikulernya. Seperti itu ya. Nanti itu bisa dicoba sendiri, insya Allah gampang sekali, caranya hampir sama. Dari hasil tadi kita generator, kita ambil yang dibutuhkan, dimasukkan, insya Allah keluar. Sekali lagi bisa ya, Alhamdulillah. Oke. 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 Ternyata kurikuler nggak susah-susah amat ya, nggak ribet juga. Dan ingat satu lagi adalah kurikuler adalah membentuk karakternya. Jadi ini justru sangat penting sekali. Jangan kita bilang kita harus selalu berpositif thinking, harus growth mindset bahwa ketika ada sesuatu, insya Allah bisa dilakukan seperti itu. Dan ingat, yang kita lakukan sekarang akan terlihat hasilnya nanti, mungkin tidak besok, mungkin tidak lusa, bisa jadi 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, bisa kita lihat di anak-anak kita, bisa kita lihat di masa depan Indonesia. Seperti itu ya, jadi kita rubah lagi mindsetnya. Kokurikuler adalah sama pentingnya dengan intrakurikuler. Intrakurikuler konsepnya, kokurikuler adalah membentuk karakternya. Seperti itu. Oke, demikian dari saya. Nanti filenya boleh minta sama panitia ya. Bapak Ibu, intrakurikuler adalah saat kita memberi murid peta untuk berjalan. Tapi kokurikuler adalah saat kita membawa mereka keluar ruangan dan membiarkan mereka benar-benar berjalan di medan yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa hanya memberi peta di dalam kelas selama 6 tahun dan berharap mereka bisa menjadi penjelajah handal. Mereka butuh jam terbang di dunia nyata. Itulah alasan mengapa kokurikuler ada. Ibu dan Bapak, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh share-share. Kalau ada yang harus dikoreksi, siap menerima koreksi, kita cari bersama jawabannya, karena sekali lagi ini adalah sharing, ini adalah saling membantu, saling diskusi antara kita sesama guru. Karena saya juga hanya guru biasa. Itu saja Ibu dan Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali. Berikan aplaus dan virtual dan emoji terbaiknya untuk Ibu Wuri di kolom reaksi, Bapak Ibu guru. Daging semua ya materinya, sangat aplikatif. Sampai-sampai kita nggak terasa nih waktunya ya. Oke, baik Bapak Ibu guru, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Saya buka kesempatan untuk 3 penanya tercepat. Bagi yang ingin berdiskusi langsung, silahkan klik tombol raise hand. Dan bagi yang terkendala dengan audio, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal sekolah, pertanyaan. Oh iya Bapak Ibu guru, sebagai informasi, akan ada hadiah hiburan
berupa voucher bagi 3 penanya yang terpilih yang akan kami informasikan di akhir acara webinar ini. Berikutnya, yuk Bapak Ibu Guru, kita langsung saja diskusinya. Langsung saja nih Bu Wuri, pertanyaan pertama tadi ada dari kami sudah mencatatnya. Bu, ini udah itu Bu. Apakah Sudah ada yang resen ya? Sudah ada yang Oh, ada yang resen Bu resen. Oh, Rustini. baik. Oke, dipersilakan ke Bu Rustini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Khususnya buat sahabat saya, Bu Ri. Kita satu kampus nih. Hebat banget, bangga banget saya punya teman, punya sahabat sebagai mentor nih. Gini Bu Ri yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya kita sih di sekolah itu kita sudah melaksanakan kokurikuler. Cuman memang tidak seperti yang tadi Bu Ri jelaskan ya. Kita tidak punya rencana, kita tidak punya tim gitu loh. Cuman kita tuh memasukkan kokurikuler itu di dalam pembelajaran setiap hari. Contoh di pelajaran agama kita memasukkan kokurikuler itu dengan pembiasaan sholat duha. Insya Allah di setiap Jumat. Terus untuk kegiatan pelajaran di IPAS tadi yang saya bilang, saya selalu memasukkan setiap kegiatan itu ada presentasi kalau memang kita mempunyai tugas. Apakah kegiatan presentasi, sholat duha, itu termasuk ke dalam kokurikuler. Terus ya itu tadi ya, mungkin saya akan banyak belajar untuk merencanakan kokurikuler ini dengan benar-benar yang tadi Bu Ri sampaikan ya. Ada tujuan, perencanaan, ada timnya gitu. Itu aja mungkin apakah yang sudah kami lakukan di sekolah itu sudah termasuk ke dalam kokurikuler. Terima kasih Bu Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. langsung jawab atau bagaimana Bu Siti? Iya, tadi pertanyaannya, tadi apakah saya sih menangkapnya tadi putus-putus? Coba koreksi saya ya jika salah ya. Apakah kegiatan presentasi di sekolah dan sholat duha itu termasuk dalam kegiatan kokurikuler, Ibu Wuri? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa sebuah kegiatan yang ada di sekolah sebenarnya bisa termasuk kokurikuler asal tujuannya adalah memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Jadi bedakan tujuannya. Program yang ada boleh dipakai enggak? Boleh banget. Tapi ingat bukan untuk mencapai CP, adalah memperkuat karakternya. Karakternya apa? Silahkan dipilih. Apakah agama boleh bergabung dengan Pancasila? Boleh. Apakah mau bergabung dengan bahasa Sunda? Boleh. Atau dengan IPAS? Boleh. Jadi itu bebas kreasi guru masing-masing. Jadi tidak harus mengadakan yang ada, yang dibutuhkannya sholat duha karena kurangnya misalnya keimanan dan ketakwaan, misalnya atau ingin memperkuat. Lebih ke kebiasaan gitu ya. Ya, itu pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, nggak boleh. Jadi kuncinya adalah di perencanaannya, memang direncanakan sholat duha untuk memperkuat pembiasaan. Pembiasaan tujuannya DPL-nya apa? Oke, intinya administrasinya nih kayaknya Bu Uri yang belum nih dan kita harus banyak belajar. Sudah tinggal dimasukkan tadi. Oke, siap. Oke. Terima Terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Rustini. Tadi boleh ya, jadi pembiasaan itu masuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Lanjut saja kita ke pertanyaan kedua. Tadi ada yang sudah raise hand kepada Pak Rakanda Kusmawan. Ada Pak Rakanda Kusmawan? Ya, Ibu Siti hadir. Ya, dipersilakan Pak. Izin Ibu Buri ingin bertanya mengenai tadi pendalaman terkait pelaksanaan perencana kokurikuler itu kalau masuk dokumen KSP berarti dibuatnya bareng dengan KSP ya Bu? Atau gimana Bu ya? Itu aja Ibu, terima kasih.
Ya, Bapak, Bu Siti, Bu Sitinya ini membeku. Baiklah, kita jawab aja ya. Mungkin Bu Sitinya terkendala. Iya, jadi kalau bersamaan dengan KSP memang harusnya intrakurikuler sudah masuk, kurikuler sudah masuk, juga ekstrakurikuler juga masuk. Jadi memang inilah waktunya sekarang ya, saat awal semester untuk membuat rancangan kurikuler agar langsung terintegrasi dengan yang lainnya. Gitu. Jadi memang sekarang waktunya nih tim memutuskan kurikuler apa untuk semester ini atau untuk tahun ini. Tadi juga ada pertanyaan apakah kurikuler bisa dilaksanakan dengan tema yang sama untuk kurun waktu yang lama? Jawabannya adalah tergantung dari hasil evaluasi dan tindak lanjut. Tadi sudah dibilang kalau masih kurang kehadiran misalnya dari 50 baru turun ke 45, masih kurang nih targetnya 15%, dilaksanakan. Tapi dengan perbaikan dan pengembangan. Jadi tidak sama banget, harus ada pengembangan dan perbaikannya. Seperti itu, terima kasih. Bu Siti, where are you Bu Siti? Dipantu dulu sama Bu Ivone. Ivone, silakan. Baik, Bu Ivon, Iya, silahkan. baik. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau bertanya kembali? Assalamualaikum, maaf Bapak Ibu Guru, saya tadi terpental ya. Saya sudah gabung kembali. Silakan Bu Siti. Ya, tadi Pak Rakanda Kusmawan boleh diulangi ya Pak ya? Mohon maaf sekali, tadi gangguan. Sudah Bu, Jadi sudah saya dijawab. terpental. Sudah jawab Oh, Bu. sudah dijawab ya? Oke, baik. Mohon maaf ya. Oke, bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Bu Siti masih Ada di terpental chat, lagi. Bu, di chat room. Coba Bu Oh Ivone. ya. Ya, Bu Ivon, tolong dibantu. Soal yang di Iya. itu Bu, pertanyaan yang di itu ya, yang ada di chat, kolom chat dibaca. Kalau yang Bu. di kolom chat, ya baik, saya buka ya. Saya dari Bu Christine, saya bantu baca aja ya, dari Bu Christine Maaf, Anggraini. tutup kolom chatnya. Iya, apakah ada instrumen khusus yang digunakan untuk mengukur perkembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik? Jadi karakternya menyesuaikan, instrumennya menyesuaikan, apakah kita pakai observasi atau boleh pakai rubrik atau pakai wawancara atau mau membuat mind map misalnya, itu boleh dilaksanakan. Jadi tidak ada instrumen khusus, tergantung saat perencanaan asesmen apakah yang harus kita buat gitu. Nah, kalau dari SDN Sepanjang Jaya 2, apakah saat penggunaan kokurikuler AI generator harus dilakukan setiap guru atau bisa guru dengan fase yang sama? Saya rasa bisa fase dengan guru dengan fase yang sama, bisa bareng-bareng. Gitu ya. Jadi penentuan temanya sih saya rasa harusnya bersama tim itu ya, tim kerja untuk menentukan tema. Misalnya temanya apa, bareng-bareng, baru nanti dipecah lagi di fasenya masing-masing. Karena beda fase, beda kegiatan ya. Beda A, B, dan C tentu saja kegiatannya akan berbeda gitu. Tapi tema dan urgensinya bisa dirapatkan bersama. Gitu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi Bu Uri. Boleh ya Bu? Boleh. Ada pertanyaan di sini. Apakah berarti kokurikuler dibuat per mapel karena di jadwal pelajaran ada satu JP mapel yang isinya kokurikuler? Pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Fajrin. Silakan ditanggapi Bu Uri. Terima kasih. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Seperti tadi boleh gabungan beberapa mapel, boleh untuk satu sekolah atau satu fase langsung, ya, tentang pembiasaan 7 KI, boleh, sangat fleksibel sekali. Silakan dirapatkan
Nah, jadi yang penting alokasi waktunya tercapai. Sekali lagi kelas 1 dan 2 6 JP minggunya. Kelas 3, 4 dan 5 itu 7 JP, kelas 6 7 JP tapi hanya 16 minggu. Seperti yang lainnya 18 minggu. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan waktunya itu bisa fleksibel. Seperti bagaimanapun. Ya, begitu Bu Siti. Siap Bu, siap Bu. Terima kasih banyak. Berarti memang bisa masuk ya Bu ya ke mata pelajaran. Jadi lintas disiplin ilmu ya Bu ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Bapak Ibu guru hebat? Di sini di kolom chat juga sudah ya. Oh iya. Kita cukupkan ya Bapak Ibu guru. Kita cukupkan, luar biasa sekali pemaparan yang sangat isinya berdaging semua ya Bu ya. Tidak terasa diskusi hangat kita harus berakhir di sini karena keterbatasan waktu. Satu hal penting yang kita bisa bawa pulang malam hari ini, kokurikuler yang bermakna lahir dari rancangan nyata murid, bukan sekedar pelengkap administrasi. Terima kasih banyak kepada Ibu Wuri atas ilmu yang mencerahkan kami semuanya dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh guru hebat yang bertahan hingga akhir acara. Sebagai penutup dari saya, boleh pantun ya Bapak Ibu guru semuanya? Burung Nuri, burung cendrawasih. Hinggap sebentar di dahan bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pendidikan kita makin terpilih. Saya Siti Masito SPD, pamit undur diri. Selanjutnya mic saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Ivoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Masito yang telah memandu diskusi dengan sangat hidup dan apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang luar biasa, Ibu Rihandayani SPDMM, serta seluruh peserta yang luar biasa aktif di kolom chat maupun raise hand. Sebelum kita tutup room Zoom ini dan beristirahat, izinkan saya menutupnya dengan pantun penutup. Burung merpati hinggap di dahan. Cakep. Cakep. Awan. Cakep. Ular bermakna jadi panduan. Cakep. Murid jadi menawan. Luar biasa. Luar biasa. Mantap Bu, mantap. Ya, terima kasih juga kepada seluruh tim balik layar KKGK Kota Bekasi yang menyukseskan jalannya webinar malam ini. Terima kasih juga kepada tim balik layar kita hari ini, admin host kita Pak Ali Akbar, Pak Rahman Hayudi, serta tim sertifikat kita Pak Eka Budi. Bagi Bapak Ibu peserta dipersilakan mengisi link presensi yang sudah dibagikan panitia di kolom chat. Demikian rangkaian acara webinar Warung Kopi seri keempat KKGK Kota Bekasi pada malam hari ini telah kita ikuti bersama. Sebelum acara benar-benar berakhir, kami mengundang seluruh Bapak Ibu untuk tetap berada di ruang Zoom karena akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Mohon berkenan menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaik agar momen kebersamaan kita pada malam ini hari ini dapat terekam dengan indah. Silakan slide pertama diambil gaya cantiknya. Ya, tunggu sesuai hitungannya ya. Kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. Ya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya 4. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya banyak yang tidak membuka kamera.
Jadi sampai 4 saja ya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu selama mengikuti webinar ini. Semoga ilmu dan inspirasi yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Saya, Ivona Yulita, selaku Master Islamani, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan selama memandu jalannya acara. Tetap semangat menghadiri pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna. Demi mewujudkan murid yang berkarakter, kompeten, serta menjadi generasi penerus bangsa yang utuh. Sampai bertemu kembali pada webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Uri. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. atas ilmunya. Terima kasih. Selalu. Untuk link sertifikat sudah bisa belum dibuka? Sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tim panitia. Undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izin pamit. Waalaikumsalam. Mana hadiahnya? Oh iya, yang hadiah siapa tadi yang dapat Bu Siti Masitoh? Nanti kita dari Bu Rustini satu, ada Pak Pajrin, Iya. Pak Pajrin, dan yang ketiga ada Pak Rakanda Kusmawan. Beliau lagi. Silakan menghubungi. Nanti menghubungi Bu Siti ya. Bu Siti minta nomor WA-nya. Nanti Iya. Silakan dicatat. kita kirim. Wah, para kanda lagi nih. Dicatat ya. Berapa Bu? Saya kolom chat ya, di kolom chat ya. Silakan hubungi saya. Kirim nomornya ke Bu Masitoh. Silahkan Pak Bu Rustini, Pak Rakanda Kusmawan, Pak Pajrin menghubungi saya ya. Siap Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, sami-sami. Terima kopi bareng. Saya tadi nyusu nggak ngopi. Oke, undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Bunda, jaringannya jelek ya. Aku nggak pakai orang. Silakan di setel itu lagi, selayang pandang lagi deh. Terima kasih Bang Fajar. Terima kasih Pak Subianto. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ipon. Siapa? Ya Pak, terima kasih banyak. Gimana kabarnya Pak? KKGK Kota Bekasi hadir untuk membersamai guru-guru kelas Kota Bekasi. Program kerja KKGK antara lain webinar dengan nama Warung Kopi atau kepanjangan dari Wahana Ruang Guru Kota Patriot Bekasi. Guru kelas Kota Bekasi, mendidik penuh dedikasi, menyalakan cahaya negeri untuk masa depan nanti. Program kerja KKGK selanjutnya adalah membangun kerjasama dengan mitra,
Salah satunya memberikan beasiswa S2 kepada guru-guru kota Bekasi dan beasiswa untuk anak guru kota Bekasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program selanjutnya adalah bekerja sama dengan KKG Kecamatan untuk saling bersinergi dalam kegiatan dan memantau guru-guru dan siswa berprestasi di kota Bekasi. Dan cinta tanpa batasan, walau badai menghadang jalan, kita teguh takkan tergoyahkan. Guru kelas kota Bekasi mendidik penuh dedikasi, menyalakan cahaya negeri untuk masa depan nanti. Guru kelas kota Bekasi bersatu kuat tak terganti, melangkah maju penuh arti demi anak bangsa ini. Bersama kita kuat, bersama kita hebat, menggapai cita tanpa lelah untuk Indonesia cerah. Guru kelas kota Bekasi, semangatmu abadi, mengukir generasi pasti dengan cinta sejati. Guru kelas kota Bekasi, teruslah menginspirasi, langkahmu berarti untuk negeri ini. Dukung terus kami untuk memajukan kualitas guru-guru kota Bekasi. Maju bersama KKGK Kota Bekasi. MC dan Di pagi hari langkah pasti menyambut mimpi generasi dengan ilmu dan hati suci. KKGK Kota Bekasi hadir untuk membersamai guru-guru kelas Kota Bekasi. Walau tantangan datang, Program kerja KKGK antara lain webinar dengan nama Warung Kopi atau kepanjangan dari Wahana Ruang Guru Kota Patriot Bekasi. guru kelas kota Bekasi mendidik penuh dedikasi, menyalakan cahaya negeri untuk masa depan nanti. Program kerja KKGK selanjutnya adalah membangun kerjasama dengan mitra, salah satunya memberikan beasiswa S2 kepada guru-guru kota Bekasi dan beasiswa untuk anak guru kota Bekasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program selanjutnya adalah bekerja sama dengan KKG Kecamatan untuk saling bersinergi dalam kegiatan dan memantau guru-guru dan siswa berprestasi di kota Bekasi. Dan cinta tanpa batas.